Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Ika Nurjana, kelas 12/4, absen 18. Di video kali ini saya akan membahas materi bab 2, yaitu wirausaha untuk masa depan. Apa itu wirausaha? Oke, jadi wirausaha adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha bisnis secara mandiri dengan menanggung risiko dan mengambil peluang untuk mendapatkan keuntungan. Wirausaha juga dapat diartikan sebagai proses memulai dan menjalankan bisnis baru dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan nilai tambah bagi diri sendiri dan masyarakat. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, mandiri dan percaya diri. Itu sudah pasti ya. Yang kedua ada berani mengambil risiko. Yang ketiga ada kreatif dan inovatif. Yang keempat ada bekerja keras dan pantang menyerah. Dan yang kelima ada kemampuan melihat peluang serta berorientasi pada masa depan. Adapun jenis-jenis wirausaha berdasarkan skala usaha. Yang pertama ada wirausaha mikro. Usaha dengan skala kecil biasanya dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dengan sumber daya terbatas. Yang kedua ada wirausaha kecil. Usaha yang lebih besar dari mikro, namun masih tergolong skala kecil dengan beberapa karyawan dan operasi yang lebih kompleks. Yang ketiga ada wirausaha menengah. Bisnis dalam skala yang lebih besar dari wirausaha kecil dengan jumlah karyawan yang lebih signifikan dan operasional yang lebih kompleks. Oke, yang terakhir ada wirausaha besar. Bisnis dengan skala besar dan kompleks memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Selanjutnya ada juga nih berdasarkan bidang usaha. Yang pertama ada wirausaha retail. Usaha penjualan eceran kepada konsumen, seperti minimarket atau toko kelontong. Yang kedua ada wirausaha startup. Usaha berbasis teknologi yang baru dirintis, seringkali berfokus pada inovasi dan pertumbuhan yang cepat. Yang ketiga ada industri kreatif. Usaha yang mengandalkan kreativitas dan inovasi, seperti desain, periklanan, atau kerajinan tangan. Lanjut nomor 4 ada usaha kuliner. Bisnis yang bergerak di bidang makanan dan minuman, mulai dari restoran hingga usaha rumahan. Oke, yang kelima ada usaha jasa. Bisnis yang menyediakan layanan kepada pelanggan, seperti laundry, salon, atau bengkel. Yang terakhir, nomor 6 ada usaha dagang. Bisnis yang bergerak di bidang jual beli barang, seperti toko pakaian atau grosir. Oke teman-teman, di sini ada beberapa contoh gambar wirausaha yang sudah aku tampilkan. Kalian juga pasti nggak asing kan ngeliat mukanya? Oke, gambar pertama ada Iben MA dengan nama aslinya yaitu Benjamin Master Adi Surya. Ia berhasil membuka usaha kuliner yaitu sambal bakar dan yang sudah pasti bercabang di mana-mana dong. Nah, selanjutnya nih. Gambar kedua ada Koko Sanggul dengan nama aslinya Budi Putra. Ia berhasil membuka usaha salon dengan memviralkan model-model sanggul yang ia buat nih teman-teman. Nah, kegiatan wirausaha pastinya memerlukan prosedur, arahan, dan petunjuk yang tepat agar berjalan lancar, terencana, dan terukur. Instruksi-instruksi ini dapat kamu temukan dalam teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Jadi, teks prosedur kompleks merupakan teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Teks ini bertujuan untuk memandu pembaca agar dapat melakukan suatu aktivitas dengan benar. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur.
Yang pertama ada berisi langkah-langkah atau tahapan, langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Yang kedua ada menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Misalnya, potonglah, campurkan, dan hidupkan. Yang ketiga ada menggunakan konjungsi atau kata penghubung seperti kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Yang keempat ada menggunakan syarat atau pilihan. Yang kelima ada disusun secara informatif. Yang keenam bersifat objektif, logis, aktual, akurat, dan universal. Oke, selanjutnya yang terakhir, nomor 7 ada penjelasannya secara mendetail dan rinci. Adapun struktur teks prosedur. Yang pertama, bagian tujuan. Berisi tujuan pembuatan teks atau hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua, ada bagian material atau opsional. Berisi alat dan bahan yang dibutuhkan. Contohnya resep makanan atau membuat kerajinan. Yang ketiga, ada bagian langkah-langkah, urutan cara untuk mencapai tujuan. Bisa berupa cara menggunakan alat dan benda. Misalnya cara menggunakan komputer. Terus ada cara melakukan aktivitas, misalnya cara melamar pekerjaan. Yang terakhir ada cara membentuk kebiasaan atau sifat, misalnya cara menghilangkan kebosanan. Oke, yang terakhir nomor 4 ada bagian penegasan ulang, opsional. Bagian kesimpulan, harapan, atau manfaat dari langkah yang dilakukan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan, teks prosedur kompleks. Yang pertama ada kata kerja imperatif, misalnya perintah, larangan, anjuran. Contoh, ambil nomor antrian di loket. Yang kedua ada partisipan manusia, pelaku yang melakukan langkah. Contoh, manusia sebagai pihak yang berperan dalam kegiatan. Yang ketiga ada verba material atau kata kerja fisik. Contoh, membaca, menulis, menari. Struktur kalimat material subjek, aktor, tambah verba, material, tambah objek. Yang keempat ada verba tingkah laku, kata kerja sikap. Contoh, memahami materi. Yang kelima ada konjungsi temporal, penanda urutan waktu. Contoh, lalu, kemudian, dan setelah itu. Yang keenam ada konjungsi syarat atau penanda syarat. Contoh, jika, apabila, dan kalau. Yang ketujuh ada kata teknis, kata kekhasan topik. Contoh, IKTP, surat pengantar RT atau RW, dan formulir F1.01. Dan yang terakhir nomor 8 ada menggunakan bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan. Contoh, 1, 2, 3 atau Romawi 1, 2, 3. Oke, yang terakhir yaitu ada menulis teks prosedur kompleks. Yang pertama ada menyajikan data di dalam teks. Teks prosedur kompleks akan lebih akurat dan lebih terpercaya apabila dilengkapi data. Data bermanfaat memperjelas informasi dan mendukung ide pokok teks. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya bentuk grafik, plot, diagram, dan teks. Selanjutnya, yang kedua ada tahapan menyusun teks prosedur kompleks.
Pertama, ada menentukan topik yang dikuasai dan bermanfaat. Yang kedua, ada mengumpulkan bahan dari sumber terpercaya. Yang ketiga, mengolah informasi. Membaca sumber informasi secara intensif. Mencatat hal penting dan relevan sesuai topik. Yang keempat, menyusun kerangka sesuai struktur teks. Yang kelima, menulis teks dengan runtut, efektif, dan sesuai judul. Dan yang terakhir, nomor 6 ada membaca ulang dan menyuntingnya. Oke teman-teman, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ika Nurjana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.